Teori, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi. Masih semangat belajarnya? Biar tambah semangat, saya punya sebuah permainan kecil ya, untuk meningkatkan konsentrasi kalian dalam belajar. Yang pertama, kalian sudah pernah lihat gajah? Besar apa kecil? Gajah besar. Pernah lihat semut? Besar apa kecil? Semut? Gajah? Semut? Gajah? Tapi nanti dalam permainan ini dibalik. Artinya ketika saya ucapkan gajah besar, ya, semut kecil. Paham ya? Saya coba gajah semut kecil. Nih, contohnya konsentrasi ya. Oke? Oke, yuk gajah semut gajah semut semut konsentrasi. Oke. Setelah ini nanti yang salah silakan untuk maju ke depan. Ya. Yang salah maju ke depan. Oke? Oke, saya ulangi. Gajah semut gajah semut. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita. Konsentrasinya sudah sangat baik ya. Baik, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang teks cerita fantasi. Teks cerita fantasi, sudah pernah mendengar cerita fantasi atau belum? Sudah pernah? Apa itu teks cerita fantasi? Ya? Tidak masuk akal, berarti halusinasi gitu. Terus hayalan bersifat imajinasi. Oke, sudah seperti itu banget. Oke, pernahkah kalian membaca cerita makhluk hidup atau peristiwa yang tidak mungkin terjadi di dunia nyata? Pernah? Apa contohnya? Mimpi. Nanti tujuan pembelajarannya adalah siswa atau peserta didik mampu memahami pengertian teks cerita fantasi. Jadi yang pertama, nanti kalian akan belajar tentang apa sih teks cerita fantasi itu. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis penokohan dalam teks cerita fantasi. Setelah kalian membaca, belajar tentang teks cerita fantasi, kalian bisa menentukan tokohnya siapa saja dalam teks cerita fantasi itu. Kemudian yang ketiga, kalian dapat mengetahui alur cerita dalam teks cerita fantasi. Nanti dijelaskan di sini ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Dalam pembelajaran ini, ketika sudah selesai, nanti saya akan melakukan penilaian. Penilaian itu dibagi menjadi dua, yaitu penilaian sikap dan penilaian mandiri. Penilaian sikap artinya yang pertama, sikap kalian dalam belajar hari ini, ya. Satu, kejujuran. Tidak belajarnya hari ini. Kemudian bertanggung jawab. Kemudian ada gotong royong atau kerjasama. Kemudian rasa percaya dirinya. Dan penilaian yang kedua adalah penilaian mandiri, yaitu berbentuk soal pilihan ganda yang nanti dikerjakan melalui Google Form ya. Oke, pengertian teks cerita fantasi. Coba dibaca bareng-bareng. Teks cerita fantasi adalah cerita yang bersifat imajinatif dan tidak terikat pada realitas atau kenyataan. Dalam cerita fantasi sering terdapat tokoh-tokoh yang memiliki kekuatan
Coba dibaca ciri-ciri cerita fantasi. Yang pertama bersifat imajinatif, artinya berisi hal-hal yang tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Kata utama biasanya memiliki karakteristik unik atau kemampuan luar biasa. Nah, dalam sebuah cerita teks fantasi itu dibagi menjadi beberapa alur. Yang pertama alur maju, yaitu cerita yang bergerak secara kronologis. Kronologis itu kejadian dari awal sampai akhir cerita. Itu namanya alur maju. Yang kedua, alur mundur, yaitu cerita dimulai dari akhir dan kembali ke awal cerita. Paham ya? Dibalik dari alur maju. Kalau alur maju itu apa? Dari awal hingga akhir terjadinya suatu peristiwa. Kalau alur mundur, dan yang terakhir adalah alur campuran, yaitu gabungan antara alur maju dan alur mundur. Paham ya? Sekarang silakan kalian membuat kelompok, dan satu kelompok itu terdiri dari 4 anggota atau siswa ya. Kemudian nanti tempat duduknya digabung dari satu. Kalian silakan duduk melingkar. Oke, silakan. Baik, sudah berkelompok ya. Nah, tugas kelompoknya adalah yang pertama kalian berdiskusi tentang teks cerita fantasi yang berjudul Bola-Bola Waktu. Silakan dibuka buku paketnya halaman 49. Oke, silakan dibuka bukunya, buku paket halaman 49. Kemudian silakan saya beri waktu 5 menit untuk membaca. Ya. Oke, silakan. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Untuk kelompoknya, tulis kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Tulis kelompok berapa, kemudian anggotanya siapa saja dan jawabannya. Ya. Silakan setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, pertanyaan-pertanyaan yang tadi ya. Satu soal nomor 1 saja. Siapa yang mau mempresentasikan kelompok berapa? Oke, silakan depan. Perkenalkan kelompoknya dulu. Kami dari kelompok berapa? Anggotanya siapa saja? Gitu. Kami dari kelompok 6 memperkenalkan Anggota kelompoknya. memperkenalkan anggota kelompok 6. Siapa? Ulfi, Uswatun, Ulfi, Nia. Jawabannya konflik yang terdapat. Konflik yang terdapat. Ivan ingin berhenti berjualan kue basah buatan ibunya, dan ia ingin menjadi anak SMP yang keren dan dikagumi oleh teman-temannya. Oke, konfliknya adalah Ivan ingin terlihat keren di sekolahnya dan dikagumi oleh teman-temannya. Kemudian dia tidak mau, gitu ya. Nah, setelah itu dia bertemu dengan seorang pria yang berkerudung hitam. Betul? Betul. Oke, kasih wow dulu untuk kelompok. Nah, oke, kasih wow. Kasih W, kasih O, kasih W, wow, keren, wow, keren, wow, keren, wow, keren. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang cerita fantasi yang berjudul Kue Mau. Jadi nanti saya akan melakukan penilaian secara individual ya melalui Google Form. Jadi
silakan saya beri waktu 5 menit untuk membaca teks fantasi yang berjudul Kue-Kue Mau. Silakan dibuka buku paketnya halaman 54. Kemudian silakan dibaca sebentar. Dan siapkan HP kalian. Oke, silakan disiapkan HP-nya, kemudian dibuka grup WA-nya. Sudah saya kirim linknya untuk mengerjakan soal secara individu tentang teks cerita fantasi yang berjudul Kue-Kue Mau. Silakan dicoba dibuka terlebih dahulu. Oke, kita sudah di ujung pembelajaran, kemudian kita berikan kesimpulan bersama. Kesimpulannya adalah yang pertama, baca. Cerita fantasi memiliki ciri-ciri yang imajinatif dengan tokoh dan kata yang tidak nyata. Cerita fantasi memiliki ciri-ciri yang imajinatif dengan tokoh dan latar yang tidak nyata. 2. Terdiri dari tokoh utama dan tokoh pendukung yang unik. 3. Alur cerita fantasi bisa maju, mundur, atau campuran. Alur maju, alur yang bagaimana? Ceritanya runut dari awal hingga Akhir. alur mundur bagaimana? Kalau alur campuran, alur campuran itu gabungan antara alur maju dan alur mundur. Pintar-pintar sekali ya. Baiknya disiapkan lagi, kita akan melaksanakan refleksi pembelajaran, yaitu yang pertama, apakah kalian sudah paham tentang teks cerita fantasi? Jelaskan alasannya. Yang kedua, apakah yang membedakan antara cerita fantasi dengan cerita yang lainnya? Dan yang ketiga, bagaimana perasaan kalian tentang pembelajaran pada pagi hari ini? Jelaskan. Kalau sudah dikirim. Oke, sudah semuanya? Kalau sudah, terima kasih. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan sekali, ya. Jadi hari ini kita belajar tentang teks cerita fantasi. Yang pertama apa? Tentang apa? Bola-bola waktu. Yang kedua tentang Kue-Kue Mau. Baik, terima kasih sekali. Sangat menyenangkan belajar bersama kalian hari ini. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang, ya. Kita masih akan belajar tentang teks cerita fantasi. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Senang ya untuk belajar hari ini ya? Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Guru. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Terima kasih. Amin. Silakan kembali ke tempat duduk seperti